Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilaria. Saya mahasiswi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi berNIM 212612010010. Saya sekarang semester 4 dalam prodi manajemen, di mana ada satu matkul yaitu manajemen strategik. Di sini saya akan menjelaskan satu submateri yaitu tentang SMART atau yang disebut metode SMART. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode SMART. Slide pertama ada table of contents yang terdiri dari satu definisi, yang kedua manfaat, yang ketiga implementer metode SMART, yang keempat ada tahapan evaluasi metode SMART, dan yang kelima ada sebut contoh keberhasilan metode SMART. Satu, definisi metode SMART. Apa sih metode SMART itu? Metode SMART adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengatur tujuan yang jelas, spesifik, terukur, dapat dicapai realistis, dan terbatas dalam waktu. Dalam artian spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound. Metode SMART adalah suatu cara untuk merencanakan dan mengelola tujuan yang efektif dengan memastikan bahwa tujuan tersebut memenuhi kriteria terdefinisi dengan baik. LAM 2017. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang spesifik. Apa itu spesifik? Spesifik adalah tujuannya harus jelas, mengidentifikasi apa yang ingin dicapai dengan menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau umum. Tujuannya spesifik akan membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang apa yang perlu dicapai. Yang kedua ada measurable. Measurable adalah tujuan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang dapat dinilai secara objektif. Hal ini memungkinkan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai dan menilai apakah tujuan telah tercapai atau belum. Yang ketiga ada achievable, yaitu tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada, seperti waktu, uang, dan keterampilan yang tersedia. Tujuan yang dapat dicapai akan meningkatkan motivasi dan kesempatan untuk mencapainya. Yang keempat ada relevan, yaitu tujuan harus relevan dan sesuai dengan konteks, visi, dan misi yang lebih besar. Tujuan yang relevan akan membantu dalam mengarahkan upaya pada hal-hal yang benar penting, dan berdampak dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Yang terakhir ada terbatas waktu atau time-bound. Tujuan harus memiliki batasan waktu atau tenggat waktu yang jelas untuk mencapainya. Tenggat waktu yang terdefinisi dengan baik akan membantu dalam mengelola waktu dengan efisien dan mendorong untuk bertindak proaktif dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada manfaat. Manfaat dalam implementasi metode SMART yaitu satu, klarifikasi tujuan. Yang kedua, pengukuran kemajuan. Yang ketiga ada fokus dan prioritas. Yang keempat, motivasi dan akuntabilitas. Yang kelima ada pengambilan keputusan yang informasional. Yang keenam ada peningkatan kinerja. Yang ketujuh ada pengelolaan waktu yang efisien. Implementasi metode SMART dalam organisasi dapat membantu dalam merumuskan, mengelola, dan mencapai tujuan dengan lebih efektif serta meningkatkan kinerja dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. 3. Implementer metode SMART. Siapa sih yang menggunakan implementer metode SMART itu? Yang pertama ada manajemen tingkat tinggi. Yang kedua ada tim manajemen proyek. Yang ketiga ada karyawan dan tim kerja. Yang keempat ada departemen atau unit yang terkait. Yang kelima ada tim TI atau teknologi informasi. Yang keenam ada tim pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir ada pihak eksternal. Dalam implementasi SMART di organisasi, kolaborasi antara semua pihak yang terlibat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk memastikan bahwa tujuan SMART dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 4 dan 5 yaitu tahapan evaluasi metode SMART dan contoh keberhasilan metode SMART. Tahapan evaluasi metode SMART. Yang pertama ada mengevaluasi pencapaian tujuan.
Tujuan evaluasi itu apa sih? Tujuan evaluasi yaitu untuk mencari tahu kesulitan apa yang dialami orang tersebut dalam pekerjaannya, sehingga dia dapat membuat diagnosis dan menawarkan kemungkinan remedial. Yang kedua ada analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga ada feedback dan evaluasi diri. Yang keempat ada mengukur dampak. Yang kelima ada benchmarking. Benchmarking di sini adalah proses membandingkan perusahaan dengan cara identifikasi produk atau layanan dalam industri tersebut. Yang keenam adalah memonitor kemajuan. Contoh keberhasilan metode SMART yaitu pertama, Apple Inc. Implementasi dalam Apple Inc. yaitu inovasi produk, peningkatan efisiensi operasional, dan evaluasi kinerja yang terukur. Yang kedua ada PNG, di mana implementasinya yaitu pengelolaan merek, pengembangan produk baru, dan pencapaian target penjualan. Yang Amazon memiliki pengelolaan logistik, pengiriman produk, dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada Coca-Cola, yaitu tujuan penjualan, kampanye pemasaran, dan pengelolaan rantai pasokan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.